Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami keluarga Yesaring mengucapkan terima kasih karena telah mendapatkan jadwal ibadah rumah tangga malam hari ini. Kiranya ibadah kita berkenan di hati Tuhan. Akhir kata kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak J.S. Aring. Kita akan mulai ibadah kita pada saat ini dan kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 64. Ayatnya yang pertama, bila kulihat bintang gemerlapan. Untuk itu Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan dipersilahkan berdiri. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh Kita akan tabiskan ibadah kita, ibadah rumah tangga kita pada saat ini. Kita berdoa. Kebaktian kita bersama keluarga Bapak J.S. Aring jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sekali lagi kita mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 364, ayatnya yang pertama, berserah kepada Yesus. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini kembali kami datang kepadamu, kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan Tuhan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami masing-masing. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan dalam ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak J.S. Aring, kami akan mendengarkan akan sabda-Mu. Sebelum kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan,
kami mohon Roh Kudus senantiasa menguasai seluruh keberadaan kehidupan kami. Berkati firman-Mu, berkati kami yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, khususnya kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada kebenaran firman-Mu. Berikan kekuatan hikmat sehingga kebenaran firman Tuhan yang kami akan baca dan dengarkan sebentar boleh kami mengerti dan kami lakukan itu di dalam kehidupan kami di setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan pembacaan renungan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan saat ini dalam ibadah rumah tangga terambil dalam kitab 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu mengikutinya dalam Alkitab masing-masing. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepada orang. Saya ulang. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, kita dikatakan berbahagia jika kita senantiasa membaca, renungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita tadi 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17, judul khotbah kita atau judul renungan kita, citra diri kejujuran. Citra diri kejujuran. Jemaat kekasih Tuhan, orang jujur itu kalau berkata, ya, atau dia ngomong, ucapannya, kata-katanya itu, ya, sesuai dengan fakta. Ya. Jadi apa yang dia sampaikan, apa yang dia omongkan itu sesuai dengan fakta. Orang jujur memang tidak suka bohong, ya, tidak suka bicara pelin-pelan. Ya, orang jujur itu tidak pelin-pelan. Kalau katakan A, katakan B, B. Ya, susah untuk dia mau mengubah sesuatu, ya, kalau itu tidak benar, ya dia katakan itu tidak benar.
Kalau itu benar, ya dia katakan itu benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang jujur itu sama, ya, mirip dengan orang yang berintegritas. Nah, orang yang berintegritas itu apa yang diucapkan sama yang dilakukan. Perbuatannya ya sama dengan apa yang diucapkan. Itu orang berintegritas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kali ada teman saya datang curhat. Ya, dia katakan begini kepada saya. Ada teman yang datang meminjam uang. Waktu dia mau pinjam uang, saya katakan kepada teman yang mau pinjam uang itu, saya tidak punya uang, bro, sebanyak itu. Tolong dulu, bro, tidak banyak, Ji. Ya, saya mau pinjam uang, saya perlu sekali ini, keluarga saya butuh sekali. Dia tanya berapa? 2 juta. Wah, besar juga. Padahal orang yang mau dipinjami uang ini juga orang pas-pasan, ya. Tetapi karena dia minta tolong, ya, kebutuhan keluarga, dipinjamkanlah dia 2 juta. Dengan catatan perjanjiannya 1 minggu kemudian akan dibayar kembali. Setelah dipinjamkan 1 minggu kemudian, seperti apa yang sudah sama-sama disepakati mau dikembalikan, ya ternyata tidak dikembalikan. Katanya uangnya itu dari bank belum cair, jadi belum sempat ya dibayar. Minggu depannya lagi ditunggu juga belum dibayar. 1 bulan ditunggu, 2 bulan ditunggu, 3 bulan ditunggu, tidak juga. Ya, tidak juga dibayar. Ya, tentunya orang yang dipinjami uang ini merasa kesal juga, ya, merasa dibohongi. Ya, merasa dibohongi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang jujur itu tidak suka berkata bohong, ya. Dia suka berkata apa adanya, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kejadian, ya. Sekarang ini kalau kita mau cari orang jujur, orang berintegritas, ya sudah langka. Ya, susah kita ketemu. Tetapi bukan berarti tidak ada. Ada, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sudah susah kita ketemu orang yang seperti begini. Tidak mudah memang orang membuat pengakuan bahwa dirinya itu adalah orang jahat. Dirinya adalah orang kotor. Dirinya adalah orang hina. Orang bobrok, ya, orang berdosa, segala yang buruk melekat padanya. Tidak mudah memang membuat pengakuan seperti begitu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, justru yang ada saat ini banyak orang menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Banyak orang menyembunyikan identitas dirinya. Ya. Sekarang ini kan lagi marak-maraknya orang ya kampanye lah, pemilihan kepala daerah, baik itu wali kota maupun bupati. Dulu kita dengar-dengar ya sebelum mereka dipilih untuk jadi ya salah satu pejabat gereja, salah satu pejabat negara, mereka kampanyekan bahwa mereka akan memberantas korupsi, memberantas ya kejahatan narkoba. Tetapi setelah menjabat, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, apa dulu ya yang dia sampaikan sebelum dia menjadi pejabat,
ternyata ya tidak sama dengan yang diucapkan. Apa yang diucapkan tidak sama dengan perbuatannya. Terlibat korupsi, terlibat ya narkoba. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, satu contoh dalam Alkitab yang sederhana ya, yang bisa kita ingat, yaitu Yudas Iskariot. Siapa itu Yudas Iskariot? Yudas Iskariot adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sendiri mengangkat dia sebagai bendahara. Nah, cerita dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 8, waktu itu Yesus diurapi di Betania. Dia ke rumahnya Lazarus. Ya, Lazarus ini punya 2 orang saudara, yang satu bernama Marta dan yang satunya lagi bernama Maria. Mereka melakukan ya perjamuan. Yesus ada bersama-sama Yudas Iskariot di sana. Saudaranya Lazarus, Maria pada waktu itu meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu, ya, minyak narwastu. Yudas Iskariot yang melihat hal itu langsung merespon dan dia katakan, seandainya minyak narwastu itu dijual, ya, dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Minyak narwastu itu kan mahal harganya, 300 dinar. Nah, 1 dinar itu upah sehari pekerja. Ya, buruh katakanlah seperti begitu. Nah, upah pekerja 1 hari 1 dinar itu, 1 dinar kalau kita hitung itu saat ini upah pekerja sekitar 125 atau 130 ribu per hari. Nah, kalau 300 dinar, kalau dikali itu ya cukup banyak juga. Hampir sekitar 37 sampai 40 juta. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas Iskariot katakan, kenapa tidak dijual saja itu minyak narwastu itu? Lantas uangnya diberikan kepada orang miskin. Nah, rupanya Yudas Iskariot ini ya mengatakan seperti begitu bukan karena dia berpihak, ya, bukan karena dia berpihak kepada orang miskin, tetapi Yudas Iskariot ini adalah seorang pencuri. Bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat 1 sampai dengan 8. Dia suka mengambil uang atau kas jemaat. Ya, kas jemaat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dia bukan hanya pencuri, Bapak, Ibu, saudara yang kekasih, tetapi dia juga, ya, Yudas Iskariot juga itu adalah pengkhianat. Dia bersepakat dengan orang lain menjual Yesus. Pengkhianat. Pengkhianat itu sama dengan musuh di dalam selimut. Dia ada di dalam satu kelompok kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Ya. Dia mengkhianati kita. Di muka kita dia baik, tetapi di belakang kita, ya, dia ngomong yang tidak-tidak tentang kita. Dia bicara tentang yang jelek-jelek bagi kita. Itu pengkhianat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yudas Iskariot ini, ya, dia bersama-sama dengan Yesus. Dia murid Yesus. Dia sudah banyak belajar tentang firman Tuhan bersama dengan Yesus. Dia sudah banyak belajar hal yang baik bersama dengan Yesus. Tetapi toh dia masih juga melakukan hal-hal yang memalukan. Hal-hal
yang jahat. Hal ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ya, bisa terjadi kepada siapa saja. Orang yang kita percaya, orang yang dekat, bergaul dengan kita, bisa mengkhianati kita. Bisa ya, berkata jelek, yang tidak baik, berkata buruk ya, terhadap kita. Nah, kalau ini ada di tengah-tengah persekutuan kita, Bapak Ibu bisa saja rusak karena orang tersebut. Jadi jangan kita mudah percaya dengan omongan-omongan, apalagi itu omongan yang jelek-jelek, ya, yang disampaikan oleh seseorang kepada seseorang. Ya, kita harus cari tahu dulu kebenarannya. Jangan kita langsung terima saja dan langsung merespon yang negatif. Nah, ini bisa merusak, ya, bisa merusak kita punya persekutuan, ya, merusak persekutuan kita di tengah-tengah jemaat Oikumene Kertago Borongloe. Siapa itu Yudas Iskariot? Orang yang dipercayakan dalam pelayanan, tetapi dia mencuri, ya, dia mengkhianati Yesus. Dia menjual Yesus hanya untuk kepuasan dirinya sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang yang tidak sanggup menceritakan masa lalunya yang suram. Tentu ini tidak mudah menyampaikan masa lalu kita yang kelam di depan umum, di depan orang banyak, atau di depan kelompok, atau di depan orang. Kalaupun kita sampaikan, ada orang yang menganggap bahwa kita ini tidak baik, bahwa kita ini jahat. Di dalam pembacaan kita tadi 1 Timotius 1:12 ayat 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17, Rasul Paulus, ya, dengan gamblangnya menyampaikan, ya, siapa dirinya. Dia katakan bahwa saya seorang penghujat, saya seorang penganiaya, saya seorang ganas, orang yang paling berdosa. Tetapi Tuhan mau memakai Paulus sebagai alatnya untuk mempermuliakan akan namanya. Dalam kisah para rasul 9 di sana diceritakan dalam perjalanannya ke Damsyik, Saulus sebenarnya ke Damsyik untuk menganiaya orang percaya, menganiaya pengikut Kristus. Tetapi dalam perjalanannya dia mengalami kebutaan. Ya, dia mengalami kebutaan karena perjumpaannya dengan Yesus. Ya, ada cahaya yang melingkupinya. Ada cahaya yang melingkupinya sehingga ia jatuh rebah. Dan selama 3 hari Paulus tidak dapat melihat, Paulus tidak makan, tidak minum. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salah seorang murid Tuhan yang bernama Ananias diperintahkan Tuhan untuk menemui Saulus, ya, di Damsyik untuk berdoa, menumpangkan tangannya, ya, agar Paulus bisa
melihat kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi apa yang terjadi ya setelah Ananias diutus untuk berdoa kepada Paulus dan dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya dengar dari banyak orang bahwa orang ini, Paulus, banyak sekali melakukan kejahatan, menganiaya orang-orang percaya, menganiaya anak-anak Tuhan." Tetapi Tuhan katakan kepada Ananias, "Saya telah memilih Paulus menjadi alatku untuk kemuliaan nama Tuhan." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dari pertemuannya dengan Tuhan Yesus, setelah dia bertobat, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, Paulus menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa sekali. Ya. Dia betul-betul menyampaikan firman Tuhan, tidak dengan setengah-setengah. Ya. Dalam situasi kondisi apapun, ia tetap melayani Tuhan. Ia tetap memberitakan Tuhan. Ia tetap memberitakan firman Tuhan. Ya, bukan hanya pada waktu dia senang saja, dia menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, tetapi dalam situasi kondisi nyawanya pun terancam, dia tetap menyampaikan firman Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, saya bacakan lagi sekali, ya. Dalam pembacaan kita tadi, ayatnya yang ke-12 berkata, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku." Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 12 di sini ya mengatakan, "Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus." Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, Rasul Paulus dia bersyukur karena dia tidak dihukum oleh Tuhan. Sebenarnya dia harus dihukum. Ya, sebenarnya harus dihukum karena perbuatan jahatnya telah melakukan penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan, terhadap orang percaya. Nah, itulah sebabnya dia bersyukur karena dia tidak dihukum, bahkan Tuhan pilih dia menjadi alatnya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus sendiri katakan kepada Paulus bahwa Paulus setia di dalam melayani Tuhan. Dia setia di dalam melayani Tuhan, dan itulah sebabnya ya, karena kesetiaannya dia dipercayakan ya pelayanan yang besar bagi dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita ini pun orang berdosa. Namun Allah mempunyai cara yang unik bagi setiap pribadi, ya, bagi setiap pribadi untuk memproses hidup kita. Untuk itu kita harus mengucap syukur untuk kesabaran Allah
atas hidup kita yang telah mempercayakan pelayanan dan pekerjaan yang kita jalani saat ini. Dan marilah kita berdoa agar pengalaman kita bersama dengan Tuhan menjadi teladan dan orang lain dapat mengalami penyertaan Tuhan yang mengubah hidup mereka. Tuhan menerima kita apa adanya. Sebagai pelayan Tuhan, yang harus kita lakukan di dalam kita melayani Tuhan, yang pertama kita harus jujur. Ya, jujur berarti di sini juga kita tidak pelin-pelan. Kita harus mengatakan kalau benar, benar. Tetapi kalau salah, ya kita harus katakan itu salah. Kita harus menjadi surat Kristus yang terbuka sehingga semua orang bisa membaca ya kehidupan kita. Yang kedua, sebagai pelayan Tuhan yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki integritas. Apa yang kita ucapkan harus sesuai dengan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, kita harus setia dalam kondisi apapun. Kita tetap melayani Tuhan. Bukan hanya pada waktu senang saja kita melayani Tuhan, tetapi dalam situasi kondisi yang tidak menyenangkan sekalipun, kita tetap harus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mengangkat satu pujian Kidung Jemaat 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan buat kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Dan firman Tuhan yang datang kepada kami pada saat ini Tuhan, meminta kepada kami agar kami senantiasa jujur dalam segala hal, baik itu dalam pelayanan, dalam pekerjaan, atau apapun ya Tuhan, kami diminta untuk jujur. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu, berkati firman-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk keluarga Bapak J.S. Aring. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, Bapak J.S. Aring ke dalam tangan-Mu sebagai kepala keluarga. Berikan dia kekuatan, kesehatan senantiasa, menjaga, melindungi, memelihara Bapak J.S. Aring dalam segala aktivitas dan kegiatannya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, berkati setiap pekerjaan, usaha yang telah dilakukannya ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk Ibu Hermin Aring
yang saat ini dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, tolong datang melawatinya ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan datang memberikan kepada Ibu Hermin Aring ini Tuhan kekuatan, kesehatan. Berkati setiap usaha pengobatan yang dilakukan. Makanan, minuman Tuhan berkati. Urapan jamahan-Mu yang penuh dengan kuasa itu Tuhan. Mengangkat segala sakit penyakit yang dideritanya ya Tuhan. Dan Ibu Hermin Aring Tuhan bisa mengalami pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, saat ini juga ya Tuhan kami mau berdoa untuk Saudara John Aring dalam masa mudanya. Berkati anak muda ini Tuhan, apapun aktivitas dan kegiatannya, Tuhan senantiasa bersama-sama dengan saudara kekasih kami ini John Aring. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, mungkin saja dia punya cita-cita atau harapan-harapan yang ada di depannya Tuhan. Marilah Tuhan datang bersama-sama dengan saudara kekasih kami ini John Aring, bukalah jalan sehingga apapun yang dirindukan ya Tuhan di dalam kehidupannya ini Tuhan bisa terwujud dan dia bisa merasakan kasih sayang Tuhan di dalam hidupnya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk Mama Dian sekeluarga. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan bersama dengan Usi Aring sekeluarga. Dimanapun mereka berada pada saat ini, Tuhan jaga, lindungi, pelihara, Tuhan memberkati mereka. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami serahkan seluruh keluarga besar daripada Bapak Jes Aring, anak, mantu, cucu-cucu, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa menjaga, melindungi, memelihara kehidupan mereka masing-masing. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk jemaat Tuhan Oikumene Kertago Borongloe. Berkati setiap kami ya Tuhan. Mungkin kami punya masalah, persoalan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Hamba-Mu tidak tahu ya Tuhan apa persoalan masalah yang dihadapi oleh jemaat Oikumene Kertago Borongloe. Tuhan datang bersama-sama dengan mereka. Angkat setiap persoalan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka juga bisa merasakan kasih sayang penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan pemulihan, yang terganggu kesehatannya. Kami berdoa untuk Ibu Yohana Sidandi, Pak Simon Payung Patilima, Pak Martin Sambolinggi, Pak Parsin, Pak Mandiama, Saudara Sandias Tete. Kami serahkan mereka semua ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kuatkan mereka ya Tuhan di dalam sakit menyakitnya mereka alami pada saat ini. Berikan mereka semangat yang tinggi ya Tuhan. Sehingga melalui semangat yang tinggi mereka bisa mengalami pemulihan kesehatan yang datangnya dari Tuhan. Dari kekuatan kesehatan itu Tuhan, keluarga dan mereka semua yang dalam keadaan pemulihan kesehatan bisa mengucap syukur dan mereka senantiasa bisa menjalankan segala aktivitasnya dari kesembuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami mau berdoa dan menyerahkan juga Pak Pendeta Agustinus Matang bersama dengan ibu dan anak Jason dan rombongan yang berada di Toraja yang rencananya malam ini ya Tuhan, atau besok malam mereka akan kembali dari Toraja ke Goa. Sertai perjalanan mereka ya Tuhan supaya mereka bisa tiba ya dari Toraja ke Goa dengan dalam keadaan selamat dan bisa berkumpul lagi bersama-sama dengan kami di Goa, khususnya di jemaat Oikumene Kertago Borongloe. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berikan tetap kekuatan, kesehatan kepada Presiden, Wakil Presiden, seluruh aparat pemerintah ya Tuhan. Supaya mereka dapat menjalankan masing-masing
tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Berkati mereka dalam menangani sakit penyakit COVID-19 ini ya Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sempurnakan doa syafaat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami juga bersyukur karena telah memberikan persembahan. Kami tahu apa yang kami berikan ini Tuhan, sumbernya dari Tuhan. Untuk itu, berkatilah persembahan ini sebelum kami gunakan untuk mempermuliakan akan nama-Mu ya Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah memberikan persembahan. Berkati pekerjaan kami, sehingga melalui usaha pekerjaan kami ya Tuhan, kami senantiasa menggunakannya untuk mempermuliakan akan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah rumah tangga di rumah keluarga Bapak J.S. Aring. Untuk itu saya minta jemaat berdiri dan kita sama-sama mengangkat pujian Kidung Jemaat 451 ayat pertama dan kedua, bila Yesus berada di tengah keluarga. Terimalah berkat. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, berbuatlah seperti apa yang difirmankan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati keluarga Bapak J.S. Aring bersama dengan semua jemaat. Amin.